인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. Equalises for Indonesia. That's a sensational move that was by Tim Garuda. Penyerang Irak Ali Jassim mendapat tawaran dari klub milik pengusaha Indonesia yaitu Como 1907. Ya, jika benar pindah, dia akan menjadi lawan bek andalan Garuda yaitu JIJ di Serie A. Saat ini Ali Jassim berstatus sebagai pemain klub lokal Irak Al-Quwa Al-Zawiyah. Pesonanya dalam beberapa bulan terakhir memang menawan di panggung Asia. Baru-baru ini Ali Jassim mengobrak-abrik pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyumbang 1 gol dalam kemenangan 2-0 pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ali Jassim juga merobek gawang Vietnam dalam kemenangan 3-1 di Basra. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi andalan negaranya di level U23 sekaligus senior. Statistik menawan itu yang membuat Como 1907 jatuh hati. Kabar tersebut mengudara berdasarkan laporan Irak Football. Ali Jassim telah menerima tawaran dari Serie A yang baru dipromosikan Como. Asisten manajer mereka adalah legenda Spanyol Cesc Fabregas. Tulis laporan tersebut. Akan sangat menarik jika Ali Jassim pindah ke Como, sebab dia akan bertarung dengan JIJ yang memperkuat Venezia. JIJ juga kabarnya mendapat banyak tawaran usai membawa klubnya promosi ke Serie A. Torino dan Parma disebut-sebut tertarik merekrut defender berusia 24 tahun tersebut. Gelandang Beckham Putra Nugraha mendapatkan tawaran dari klub luar negeri. Beckham merupakan salah satu pemain andalan Persib Bandung pada Liga 1 2023-2024. Dia musim ini bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan 4 assist. Pemain tersebut hanya absen dalam 4 laga karena pemanggilan timnas dan cedera. Penampilan yang solid membuat Beckham akhirnya mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Dia pun memberikan konfirmasi terkait kabar ini. Dia mengakui bahwa ada tawaran yang datang dari tim luar negeri. Pemain timnas U23 ini melanjutkan bahwa dia belum mengambil keputusan, termasuk belum akan membocorkan tim mana yang ingin mendapatkan jasanya tersebut. Dia ingin memikirkan ini, apalagi Liga 1 baru akan mulai berjalan pada bulan Agustus nanti. Ya, ada tawaran klub luar negeri, doakan saja, kan kita tidak tahu bagaimana kedepannya nanti. Jadi doakan saja, ujar Beckham Putra. Menurut kabar yang beredar, klub Liga Kroasia GNK Dinamo Zagreb disebut tertarik dengan Beckham Putra Nugraha. Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @transfernews pada Jumat kemarin. Beckham menjadi salah satu pemain muda yang cukup potensial. Dia jadi salah satu pemain Persib yang berjasa membawa timnya juara Liga 1 2023-2024. Selain itu, dia juga meraih medali emas pada SEA Games 2023 di bawah komando Indra Safri. Sintayong sebenarnya memanggil Beckham Putra untuk Piala Asia U23 2024, tapi sang pemain tidak bisa bergabung karena cedera. Salah satu media asal Jepang mengaku kalau mereka khawatir dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang saat ini dipimpin Sintayong. Hal ini berkaca dari pencapaian timnas Indonesia yang menuai prestasi di level Asia. Terbaru skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bukan tidak mungkin kalau timnas Indonesia nantinya bakal berhadapan dengan Jepang yang sama-sama melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk pertama kalinya bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia usai kandaskan Filipina. Kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia dapat tambahan 3 poin sekaligus memperlebar jarak dari rival di grup F yakni Vietnam yang kalah dari Irak. Tidak hanya itu, kelolosan tersebut juga cukup spesial bagi timnas Indonesia lantaran menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai babak tersebut. Meski demikian, keberhasilan timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia justru menjadi ancaman bagi tim nomor 1 Asia yaitu Jepang. Sama seperti timnas Indonesia, Jepang juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B usai sapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kedua tim berpotensi akan tergabung satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia karena Jepang berada di pot 1, sedangkan timnas Indonesia berada di pot 6. Namun, media asal Jepang Football Trip justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru di Asia. Terbukti di Piala Asia Senior maupun U23 lalu, timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi luar biasa dengan menyingkirkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Bahkan di Piala Asia 2023, Jepang merasa kesulitan untuk mengalahkan timnas Indonesia meski akhirnya bisa menang dengan skor 3-1. Indonesia berada di peringkat 134 FIFA dan terbawah di grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, ujar media Jepang Football Trip. Media Jepang tersebut juga menyoroti program naturalisasi timnas Indonesia yang dinilai cukup efektif dalam mengangkat prestasi tim. Bahkan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengonfirmasi kalau skuad Garuda bakal ketambahan pemain keturunan lagi untuk kualifikasi Piala Dunia. Asnawi Mangkualam pun sangat optimis kalau timnas Indonesia jauh lebih siap menghadapi tim manapun di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Jepang. Harus optimis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026. Korea dan Jepang memang sangat kuat, tetapi kita juga memiliki kualitas pemain yang sangat kuat saat ini, ujar Asnawi. Situasi inilah yang membuat media asal Jepang Football Trip menyarankan tim nasional Jepang agar tidak meremehkan kekuatan timnas Indonesia jika bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia. PSSI yang berencana memperkuat tim nasional Indonesia melalui strategi naturalisasi dan sudah mengincar mereka sejak lama. Jika naturalisasi mereka terwujud, maka mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong, jelas media Jepang Football Trip. Baik timnas Indonesia JIJS dilaporkan sedang menjadi incaran klub legendaris Italia Parma pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya Torino juga menaruh minat kepada JIJS yang baru saja mengantarkan Venezia promosi ke Serie A pada musim depan. Menurut laporan media Italia Tuttosport, Parma juga mengincar JIJS untuk memperkuat lini pertahanan jelang Serie A musim depan. Namun dalam laporannya, Venezia tidak berminat untuk melepas bek kelahiran Belanda tersebut. Apalagi Venezia dikabarkan bakal melepas pelatih Paolo Vanoli yang diminati oleh sesama klub Serie A yaitu Torino. Penampilan JIJS bersama Venezia musim lalu terhitung cukup luar biasa. Didatangkan pada musim panas 2023, JIJS mencatatkan 30 pertandingan di seluruh kompetisi. Akan tetapi JIJS masih memiliki kontrak hingga 2027. Alhasil tim yang tertarik menggunakan jasanya perlu membayar biaya transfer. Masih ingat di benak pelatih timnas Indonesia Sintayong saat mendapatkan lemparan telur di Bandara Internasional Incheon pada 2018 silam. Saat itu dia gagal membawa Korea Selatan lolos fase grup Piala Dunia 2018 meski saat itu mengalahkan Jerman. 6 tahun berselang, Sintayong kembali pulang ke Korea Selatan melalui bandara yang sama dengan sambutan sederhana dan tanpa ada telur yang dilempar. Sintayong kembali ke Korea Selatan usai menjalani tugas panjang bersama timnas Indonesia. Usai membawa timnas Indonesia U23 ke babak playoff Olimpiade sekaligus posisi 4 Piala Asia U23, kini Sintayong membawa timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada channel YouTube salah satu media Korea, Sintayong mengaku timnas Indonesia melakoni perjalanan luar biasa saat putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung. Sintayong mengaku ketagihan menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia, termasuk peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Sintayong mengakui akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024 mendatang. Dia mengakui saat ini semua pencinta sepak bola Indonesia tengah berbahagia atas pencapaian sejarah tersebut. Timnas Indonesia telah melewati putaran kedua yang sulit, putaran ketiga yang sangat optimis dengan hal ini. Saya merasa baik dan ingin melaju sekali lagi pada putaran ketiga ini. Kali ini saya pergi untuk melihat sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Karena itu, saya kembali menulis sejarah besar. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Orang-orang dan pencinta sepak bola, dari para penggemar dan presiden hingga presiden sepak bola kita semuanya berbahagia. Jelas Sintayong.